Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fajri, Latsar Angkatan 115, Kelompok 2, Kabupaten Sintang, akan menyampaikan materi tentang pelayanan publik. Yang pertama adalah konsep dan prinsip dari pelayanan publik. Pengertian dari pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala sesuatu atau bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara Departemen Dalam Luar Negeri menyebutkan pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat dan atau organisasi lain yang membutuhkan kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Kemudian jenis barang atau jasa. Menurut para ahli, barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya. Kemudian sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati. Kebanyakan barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa private. Cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual consumption. Nah, kemudian kita masuk ke pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Adanya fenomena barang publik menuntut kehadiran negara untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis barang atau jasa yang dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa publik memiliki spektrum yang sangat luas, yaitu dari jenis barang atau jasa yang dapat dikategorikan sebagai barang publik murni, pure public goods, sampai barang atau jasa yang sebenarnya masuk kategori sebagai barang private goods. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan dari masyarakat. Kemudian transparansi. Pelayanan publik bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian responsif terhadap pelanggan, memahami pelanggan. Selanjutnya, tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Kemudian selanjutnya, mudah dan murah pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Kemudian, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga. Kemudian akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian, sebagai ASN, harus paham bahwa warga negara adalah agen atau tuan dan saudara adalah klien, pelayan.
Konsekuensinya, saudara sebagai ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat, pengguna layanan, bukan sebaliknya, masyarakat yang harus mengikuti kehendak saudara. Sebagai ASN, dalam membantu mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik, juga berarti berdampak pada kegagalan Indonesia dalam memenangkan pertarungan memperebutkan supremasi global. Jika ini terjadi, masa depan bangsa Indonesia menjadi taruhannya. Kemudian, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteks. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan kepegawaian dan ketata laksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial, economic and social development, yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga adalah komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, selanjutnya kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang atau tugas, kemudian kualifikasi akademik, kemudian jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik etiket pelayanan publik. Pengertian etika dan etiket. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan, custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan, santun, dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Perbedaannya, etika dan etiket antara lain. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Kemudian, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Kemudian selanjutnya, etiket bersifat relatif. Nah, kemudian selanjutnya, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap atau perilaku, kemudian yang kedua ekspresi wajah, kemudian selanjutnya adalah penampilan, kemudian cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, serta cara bertanya. Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelaksanaan kepada pengguna jasa antara lain yang pertama adalah atensi, kemudian senyum, salam, kalimat tolong, kemudian maaf, dan terima kasih. Nah, kemudian ada dasar-dasar etiket, yaitu yang pertama adalah politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kemudian respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain, pengguna jasa secara baik dan wajar. Kemudian selanjutnya atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian selanjutnya adalah kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan.
Sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Kemudian selanjutnya adalah tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja saat kita berada. Kemudian informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Kemudian selanjutnya adalah self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kemudian ada manfaat etiket, yaitu yang pertama adalah komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian yang kedua adalah atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi dengan sense of humor yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai oleh orang lain terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang pelayanan publik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.